Hebat, kami akan menggunakannya untuk menjatuhkan Baron saat kami aman. Sam menyimpulkan dengan gembira. Kinan masih menggelengkan kepalanya. Kita tidak bisa melakukan itu, bukti tidak akan banyak membantu. Baron hanya menyetujui ini karena dia tidak ingin mengambil risiko. Jika kita melawan Baron secara nyata, kita akan menjadi orang yang kalah. Tidak masalah, kita akan menemukan cara untuk membawanya keluar cepat atau lambat, kata Sam dengan tekad. Jelas bagi semua orang di dalam mobil. Mereka telah melewati garis bawah Baron kali ini, dia akan mencoba yang terbaik untuk membunuh mereka. Satu-satunya cara mereka bisa bertahan adalah membunuh Baron terlebih dahulu. Kinan tidak berpikir terlalu jauh ke depan, perhatian langsungnya adalah apakah mereka bisa keluar dari kota itu hidup-hidup atau tidak. Setelah dia berbalik untuk melihat keluar jendela belakang, Kinan berkata dengan perhatian yang jelas, "Kita telah meninggalkan tempat ini dengan aman terlebih dahulu. Aku telah mengambil risiko besar menasihati Baron, kita harus berhati-hati." Saat dia selesai, kelompok itu bisa mendengar suara helikopter datang dari langit. Richard mendorong kepalanya keluar jendela dan seperti yang diharapkan, dia melihat sebuah helikopter terbang ke arah mereka. "Sebuah helikopter mengejar kita." Saat dia berkata begitu, dia mendengar mobil datang dari belakang mereka. Mobil juga, mereka pasti anak buah Baron. Kinan mengerutkan kening. Baron memang memutuskan untuk mengejar mereka. Dia tahu segalanya tidak akan mudah. Mereka tidak punya pilihan untuk mencoba keberuntungan mereka sekarang. "Karen, tambah kecepatan," Kinan memerintahkan. Karen tidak perlu diberitahu dua kali. Sam dan yang lainnya mengambil senjata mereka, siap untuk melawan jika memungkinkan. Helikopter mencapai mereka dalam sekejap mata. Ketika berada dalam jangkauan, helikopter mulai menembaki mereka. "Sial," Sam mengutuk, mereka hampir tertembak oleh hujan peluru. Untungnya, Karen adalah pengemudi yang baik, dia menghindari semua serangan. "Bajingan!" Richard mendorong senapan keluar jendela dan menembak helikopter. Ini menyebabkan helikopter naik ketinggiannya, memberi Kinan dan yang lainnya kesempatan untuk bernapas. Namun, bahaya belum berakhir karena mobil-mobil mengejar mereka. "Ada rimbunan pohon di depan kita, masuklah ke dalamnya," teriak Kinan. Dia memilih ini karena akan lebih mudah untuk bersembunyi di dalam hutan. Karen menginjak pedal gas. Akhirnya, mereka menyeberang ke hutan dan mobil-mobil mengikuti di belakang mereka. Kegigihan mereka menunjukkan betapa bertekadnya mereka untuk membunuh kelompok Kinan. Kelompok Kinan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri dan pengejaran mobil tingkat tinggi terjadi di dalam hutan yang gelap. Pada saat yang sama terjadi, Fano akhirnya menemukan pesan yang ditinggalkan Kinan untuknya. Kinan telah menggunakan uang dari akun rahasia mereka dan meninggalkan pesan di nomor telepon yang terkait dengan akun itu. Namun, telepon Fano telah hancur dalam kecelakaan itu sehingga dia tahu bahwa dia telah melakukan hal seperti itu. Untungnya, dia punya akal untuk memeriksa akun atau dia masih tidak akan tahu. Dia tidak memeriksa akun sebelumnya karena dia tidak berpikir Kinan perlu menggunakannya, tetapi dia melakukannya. Fano sangat senang karena transaksi akun bersifat lokal, yang berarti dia berada di negara itu, bahkan mungkin di kota yang sama. Menggunakan pesan Kinan, Fano segera menelepon nomornya tetapi teleponnya mati. Dia tidak bisa menghubunginya. Fano mencoba melacak jejak kertasnya. Dia menemukan dia telah melakukan perdagangan dengan bank swasta ilegal. Philip senang ketika dia diberitahu. Ini sempurna. Jika dia berurusan dengan bank swasta, kita bisa mengetahui lebih banyak tentang dia segera. Saya tahu orang-orang bank itu, saya akan segera menelepon mereka. Hubungi mereka sekarang, desak Fano. Philip mengangguk mengerti. Tentu saja, seperti yang dia janjikan,
dengan satu panggilan telepon dari Philip, mereka mengetahui segalanya tentang Kinan. Setelah dia membuat kesepakatan dengan bank, dia membeli rumah, mobil, dan senjata dan menyewa beberapa tentara bayaran melalui bank. Namun, dia meninggalkan kota malam itu. Menurut tentara bayaran, dia dan teman-temannya menjadi sasaran militer sehingga mereka pergi ke kota lain. Ketika Vano mengetahuinya, dia memberitahu Philip dengan tegas, "Philip, aku perlu memastikan keselamatannya, gunakan setiap sumber daya yang kamu miliki. Kita harus menyelamatkannya sekarang, dia diburu oleh militer, apa yang bisa dia lakukan?" Philip bertanya dengan rasa ingin tahu. Mata Vano menyipit. "Apakah itu penting? Kamu bisa bertanya sendiri padanya setelah kita mengamankan keselamatannya." "Baiklah, aku mengerti. Ayo kita keluar sekarang." Philip mengatur agar anak buahnya melancarkan penyelamatan. Vano secara alami mengikuti. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk terlibat. Mobil-mobil di belakang mereka tidak berhenti mengejar. Mobil Kinan sudah penuh lubang setelah ditembakkan berkali-kali. Jika bukan karena baju besi di atasnya, itu akan mati sejak lama. Namun, mobil itu juga tidak jauh dari mencapai keadaan itu. Richard dan Sam melawan, mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu. Karen mengendarai mobil dengan kecepatan maksimum tetapi dia masih tidak bisa kehilangan mobil yang membuntuti mereka. Lawan mereka memburu mereka tanpa henti seperti sekawanan hiena. Jika bukan karena bahan peledak akan membakar hutan, mereka akan menggunakan granat. Namun, cepat atau lambat mereka akan tertangkap jika ini dibiarkan terus berlanjut. "Jangan menyerah sekarang, Richard. Lindungi aku," teriak Sam sambil mencondongkan tubuh keluar jendela untuk menembak ban mobil di belakang mereka. Richard mencoba yang terbaik untuk melindungi Sam agar tidak tertembak. Akhirnya, dengan upaya Sam yang terbaik, ia berhasil membobol ban mobil yang berada tepat di depan. Mobil tergelincir sebelum menabrak pohon. Tidak dapat berhenti cukup cepat, mobil-mobil di belakangnya menabraknya, menyebabkan kecelakaan mobil berantai. Armada mobil yang mengejar mereka akhirnya berhenti. Karen memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun, musuh mereka sama beruntungnya karena salah satu tembakan mereka juga mengenai ban mobil Kinan. Karen menekan rem dengan keras untuk menghentikan mereka agar tidak tergelincir ke batang pohon. "Anjing!" Karen mengutuk pelan. Dia mengambil senapan mesin di sampingnya dan berkata, "Kita harus berjuang untuk keluar. Menjauh dari mobil, aku akan melindungimu." Sam berteriak sambil menendang pintu mobil dan berjongkok di belakangnya, menggunakannya sebagai tameng. Richard bergabung dengannya dan mereka berdua menembak pengejar mereka. Kinan menarik peti besar senjata dari mobil sementara Jesse mendukung Charlie. Karen memberikan tembakan perlindungan saat mereka bergegas menuju batu besar tidak jauh dari mobil. Sam dan Richard mengikuti segera setelah itu tetapi mereka tidak punya tempat untuk mundur setelah itu. Mereka perlu mengandalkan keuntungan geologis yang disediakan oleh lingkungan untuk mencegah musuh mereka mendekat. Namun, semakin banyak bala bantuan musuh terus berdatangan. Baron, yang menerima berita bahwa mereka terpojok, mengirim lebih banyak pria untuk berurusan dengan mereka. Sam lebih dari sedikit gelisah menyaksikan peningkatan jumlah pria. "Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ada terlalu banyak dari mereka, tetap diam tidak akan ada gunanya bagi kita. Pergi, Sam dan aku akan melindungi retretmu," kata Richard tegas. Tidak mungkin Kinan dan yang lainnya menjawab serempak, mereka tidak bisa meninggalkan mereka berdua. Jesse menjawab dengan tegas, "Aku lebih baik mati daripada meninggalkan salah satu dari kita." "Itu benar, apakah kita bertahan hidup bersama atau mati bersama, kita tidak meninggalkan siapapun," bergema. Sam mencondongkan tubuh dari balik batu untuk menembakkan beberapa tembakan lagi sebelum menambahkan, "Kamu harus pergi sekarang atau akan terlambat."
Bersikaplah rasional, Karen bawa mereka pergi sekarang. Karen berpura-pura tidak mendengar Sam saat dia juga menembaki musuh mereka. Jessie berada di samping dirinya sendiri dengan kekacauan. Aku tidak akan pergi, aku tidak akan meninggalkan kalian semua. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.